eh Bapak Ibu, kita lanjut ya materi yang minggu lalu ya. Eh, kita masuk ke topik besarnya tetap jalan keselamatan, tapi kita masih masuk bagian dua besar tuh jalan penebusan ya, jalan penebusan. Nah, masih ingat 2 minggu yang lalu materi jalan penebusan itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Yandri, tentang apa Yandri? Apa yang kita bicarakan tuh? Ada yang ingat tentang apa? Wah, udah lupa ya. Kalau udah lupa, kita ulang lagi nih, terpaksa. Ingat soalnya, Ingat soalnya. ingat. Yang kemarin itu kan 3 video, baru 2 ya sebenarnya Pak Hens ya. Baru 2 ya kayaknya ya. Yang 3 belum ya. Baru dua, baru Ya, dua. oke lah. Masih ingat nggak yang ketiga itu materi apa? Ya, ini wah, ya tentang perspektif dosa ya. Jadi untuk bicara mengenai ya penebusan, ya jalan penebusan, kita harus kenal betul ya apa yang dimaksud dosa ya dalam berbagai perspektif ya. Maksudnya dalam berbagai cara pandang sepanjang sejarah manusia ya, dari sejak perjanjian lama sampai sekarang di zaman perjanjian baru, zaman anugerah ya. Nah, eh, masih ada yang ingat minggu lalu itu apa yang sebenarnya dimaksud dengan dosa ya? Dosa. Nah, ada yang mau jelaskan nggak sedikit nih? Ini di slide ini. Jadi apa? Siapa nih? Waduh, langsung ditutup semua. Ayo kita interaktif aja supaya Yanti atau Yandri, ah, masih ingat nggak definisi dosa itu yang sebelumnya? Ya, ada yang ingat? Oke. Yang pertama hamartia, Hamartia ya, leset. meleset. Yaitu menurut pengertian dari mana ya? Di perjanjian baru ya. Oke, saya ulang sedikit ya materi sebelumnya. Nah, Panton ya, bagus nih kalau kita refresh itu. Jadi teman-teman coba kita itu yang pertanyaannya Panton loh. Kalau menurut kita tuh apa tuh dosa? Kemarin kan ya, sempat nih beberapa yang jawab. uh, dia pengertian sendiri aja ya. Eh, apa itu dosa ya kan? Karena eh kalau jalan keselamatan, kalau kita bicara keselamatan tuh pasti nggak lepas ke penyebab tidak selamat kan dosa, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi tahu persis nih dosa itu apa. Jadi kalau tahu dosa itu apa, kita juga bisa menghadapinya jauh lebih baik, gitu ya, dan tidak tersesat, gitu. Ya, jangan sampai apa yang menurut kita nggak berdosa, ternyata menurut Tuhan itu dosa kan. Nah, Hmm. repot kita. Ya, Yanti kalau menurut Yanti dosa apa Yanti? Keinginan daging. Keinginan apa? Daging. Aku ingat tuh, dia jawab keinginan daging. Soalnya pertanyaan ini saya udah pernah nanya kemarin. Jadi yang jawab tuh Oh, Yanti, Dorcas, Rahel tuh. Ada oh, jawaban so. mereka. Oh iya Nah, ya, oke karena oke oke, kebetulan menarik aku nih. sepintas lah gimana ya. Keinginan Hmm. daging. Dorcas ulang. Kalau dosa apa Dorcas? Sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, Oke. Oke, ada satu lagi. Dosa apa? Dosa. Hmm. Ayo, nggak apa-apa. Kalau kayaknya kalau bertanya gini jadi lebih refresh, lebih masuk ya. Iya, Jadi nggak pasti. satu arah. Jangan sampai kita pikir dosa itu dong pusala.
Ya. Ya, Dorcas, Dorcas tadi gimana? bilang yang segala sesuatu yang melanggar kehendak Allah. Kemerdaan ya, Dan oke. bilang keinginan daging dosa itu. Ya, daging. Ganti. Pak Daniel, Pak Daniel apa Pak Daniel? dosa melanggar hukum Tuhan ya. Melanggar hukum Tuhan. Oke. Ya. Hukum Tuhan seperti apa yang dimaksud Pak Daniel? Yang dimaksud itu kita umpama ada jadinya ibaratnya dosa daging gitu, ada umpama hukum Tuhan, umpama kita ada umpama ada sesuatu gitu, ada umpamanya dompet jatuh lah, kita tahu tuh dompet pengen jatuh, akhirnya jatuh kita pungut. Itu contoh konkretnya aja, kita ambil, itu dosa. Oh, maksudnya Pak Daniel baru mau jatuh tuh, belum ini udah ini ya, pengen ngambil udah dosa gitu. Niatnya memang udah pikirannya di logikanya udah pengen supaya jatuh, kita pungut. Ah, menarik tuh Pantun. Jadi dia ada sesuatu ya. Udah ada sesuatu di memorinya. Ada itu sesuatu. Dosa itu. Ya, potensi dosa sudah. Terus tadi ada di ini Pantun. Di chat dibilang dosa adalah maut. Bisa juga. Dosa adalah maut. Maksudnya apa ya? Dosa adalah maut. Akibat dosa adalah maut atau dosa adalah maut? Akibat dosa. Akibat dosa apa, Amanda? Ya, ya. Jangan tertukar ya dosa dan akibat dosa. Ya, jadi dosa punya akibat, punya konsekuensi. Nah, ini ya yang menyebabkan kita bisa terhilang, ya, tidak selamat, yaitu maut, ya, karena masuk dalam kuasa kegelapan. Nah, itu bagus tuh. Jadi dia sampai jadi ini kan, kan ada beberapa pasti ya arahnya ya. Ya, oke. Nah, jadi gini, teman-teman di sini agak lebih detail ya. Kalau selama ini kan kita ada pelajaran tuh dosa, menyebut dosa ya sudah kita anggap tahu ya, bener nggak? Ya, padahal mungkin pengertiannya bisa beda-beda nih, ya kan? Nah, pengertian tentang dosa ini ya kalau bisa tepat juga kita bisa menilai ya baik diri kita sendiri maupun orang lain ya akan kemana nasib kekal kita gitu dari sini ya. Jadi dosa menurut kita yang orang Kristen dengan dosa menurut orang lain atau orang Yahudi atau orang yang zaman perjanjian lama maupun zaman perjanjian baru yang non Kristen itu berbeda ya. Jadi kalau dosa itu punya konsekuensi maut ya. Jadi kalau melanggar dosa pasti dapat maut ya. Tapi pelanggaran dosa satu kelompok orang atau satu komunitas orang apakah sama dengan komunitas kelompok orang yang lain? Nah, itu yang mau kita pelajari ya. Jadi kalau menurut satu kelompok itu ini dosa, menurut kelompok lain itu bukan dosa. Nah, itu apakah bisa terjadi seperti itu? Ya. Nah, ini kita mau lebih masuk ke situ ya. Oke. Nah, jadi memang secara umum ya, Bapak Ibu, Saudara semua, dosa itu memang tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah, ya. Kehendak Allah. Jadi selalu mengkontraskan antara kehendak Allah dan kehendak kita sendiri, ya. Nah, menerjemahkan kehendak Allah seperti apa dan kehendak diri sendiri itu seperti apa, ini sebenarnya ya pergumulan sepanjang hidup, betul nggak ya, teman-teman ya? Karena kalau jujur sekarang, apakah Pak Daniel sudah tahu kehendak Allah atas hidup Pak Daniel? Ya, secara lengkap gitu. Gimana Pak Daniel kalau ditanya seperti itu? Iya, Pak. Ya.
Udah tahu persis kehendak Allah seperti apa? Tuh, maksudnya gimana Pak? Apa yang dimaksud kehendak Allah atas hidup Pak Daniel itu tahu persis gak? Allah itu maunya seperti apa atas hidup Pak Daniel? Oh, kayaknya sih tahu. Kayaknya tahu. Dia tahu dia. Kayaknya tahu ya. Enggak, pasti tahu kalau, dia. Kalau tahu apa? Kalau menurut Pak Daniel yang disebut kehendak Allah itu? Jadi kalau dia tahu kalau bisa tuh Tuhan tuh suruh saya jalan yang kebenaran. Kalau menurut saya, bukan menurut saya, Tuhan mau supaya manusia seperti saya gini suruh jalan yang benar gitu. Ya. Oke, jadi dalam hidup kita itu kita sebenarnya kehendak Allah itu bisa diterjemahkan ya secara umum maupun secara spesifik. Ya, secara umum itu ya tentu hal-hal yang terkait dengan hukumnya ya, aturannya yang jelas ya, terutama 10 perintah Allah itu jelas gitu ya, itu satu kehendak Allah. Orang Israel tahu bahwa yang disebut kehendak Allah itu adalah yang tercantum di dalam hukum Taurat ya, hukum Taurat itulah disebut kehendak Allah. Tapi seiring berjalan waktu dan sampai kepada zaman anugerah, zaman perjanjian baru yang dibukakan oleh Tuhan Yesus dengan pengajarannya, kita menjadi tahu bahwa kehendak Allah itu tidak bisa dibatasi oleh hukum-hukum yang tertulis. Ya enggak? Hukum Taurat yang tertulis enggak bisa dibatasi. Ya. Yang tertulis itu kayak pagar ya, yang besarnya gitu ya, tapi tidak bisa menjelaskan ya kedalaman kehendak Allah itu. Misalnya kalau di hukum Taurat itu ada yang disebut jangan mencuri gitu ya, jangan mencuri ya. Pengertian mencuri buat bangsa Israel ya itu mungkin yang secara dilakukan secara kelihatan fisik, mencuri ternak, mencuri barang orang lain gitu ya. Tapi mencuri dalam hal lain yang tidak kelihatan, misalnya mencuri waktu, ya, mengganggu orang sehingga orang itu terganggu waktunya, itu juga sebenarnya punya esensi yang sama, tapi mereka belum mengerti. Ya, jadi hukum yang tertulis itu ya bisa dimengerti oleh bangsa Israel yang harafiah, ya, tapi Tuhan Yesus akhirnya membawa pengertian baru bahwa kehendak Allah itu lebih dalam lagi. Ya, jadi kita nanti akan pada saat kesimpulan ya, hukum yang tertulis itulah minimum ya, hal minimum yang harus kita ikuti ya untuk mengikuti kehendak Allah, itu yang paling minimum gitu. Tapi nanti orang Kristen, orang yang percaya lebih dalam lagi, lebih masuk lagi. Jadi bagi umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru itu ya kedalaman yang dimaksud kehendak Allah itu berbeda gitu ya. Sama seperti misalnya 10 perintah Allah menyebutkan jangan membunuh. Ya, jangan membunuh bagi orang perjanjian lama ya tidak menghilangkan nyawa orang lain kan. Ya, tapi apakah kehendak Allah hanya sebatas itu ya? Nah, baru ke belakang kita tahu bahwa kita marah, kita membenci saudara kita itu yang tidak kelihatan pun itu sudah melanggar hukum itu sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa mengenali ya, jadi mengenali dosa ini sebenarnya mengenali kehendak Allah. Jadi kalau kita mau makin peka akan dosa, berarti artinya kita harus makin peka akan kehendak Allah, akan suara Allah di dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau bisa benar-benar bebas, tidak melakukan dosa lagi, artinya kita harus belajar bagaimana mengenali kehendak Allah
di dalam hidup kita yang semakin presisi. Dan ini adalah satu perjalanan, ya, satu journey perjalanan. Sampai satu titik, ya, kita akan masuk satu dimensi bahwa memang kehendak Allah, Allah itu memang berbicara, Allah itu melingkupi kita itu tidak terbatas, ya. Sebenarnya Allah itu mau menyatu dengan kita, kan, ya, bersekutu intim dengan kita itu, sehingga Allah bisa memanifestasikan, menyerahkan atau memberikan seluruh kepenuhannya supaya manusia mengerti, memahami apa yang Allah kehendaki. Karena itulah kerinduan Allah, ya. Nah, di sini kita mau belajar, Bapak Ibu, ya, pengertian-pengertian dosa dari zaman Perjanjian Lama itu supaya kita tahu nih perjalanannya, ya. Jangan sampai kita yang orang Kristen ini yang hidup di zaman anugerah, zaman penebusan ini punya standar tentang dosa seperti orang-orang Perjanjian Lama, ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang imamat, ya. Di situ jelas sekali, ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu hidup di zaman itu, ya, betapa ribetnya, ya, betapa sebenarnya itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak kompromi sama dosa, ya. Jadi kalau orang berbuat dosa itu banyak sekali yang harus dilakukan, ya. Ada korban penebus salah, ada korban penghapusan dosa, ada korban banyak, ya kan? Banyak jenis macamnya gitu. Dan itu Tuhan menuntut untuk diselesaikan, ya. Nah, jangan sampai saat kita sudah di zaman Perjanjian Baru ini bahwa memandang itu sudah tidak berlaku lagi, ya, kita tidak mempersembahkan korban lagi. Berarti kita sudah bebas, sudah tidak memperhatikan hal-hal detail gitu. Justru sebenarnya, ya, yang saya dapat kedetilan tentang dosa, ya, yang dulu di Perjanjian Lama itu diatur bagaimana penyelesaiannya, ya, dan keribetannya itu lihat secara fisik, ya. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu itu tetap berlaku sampai sekarang sebenarnya, bahwa Tuhan memang tidak berkompromi terhadap dosa sedikit pun. Tapi memang penyelesaiannya tidak secara fisik kita mempersembahkan korban, ya. Tapi kita deal dalam hati, kita berurusan dengan kepekaan kita pada Roh Kudus pada hal-hal kecil gitu. Yang kita bisa selesaikan, ya, tidak harus dengan mempersembahkan korban binatang, ya, atau korban yang dijelaskan di kitab Imamat itu. Tapi kita deal, kita punya usaha juga sebenarnya, harus menyelesaikan juga gitu, ya, dalam konteks spirit, roh, ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau sampai ke situ, ya. Jadi kalau kita bisa peka terhadap dosa itu, ya, peka terhadap hal yang meleset itu, ya, kita bisa sampai pada titik kesempurnaan, ya. Karena inilah yang memisahkan manusia dengan Allah adalah dosa, ya. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan, ya, tadi bukan hanya perilaku yang kelihatan yang kita langsung selesaikan, yang kita melanggar langsung kita selesaikan, tapi potensi dosa, kodrat dosa itu, ya, itu yang tidak kelihatan, ya, tapi sebenarnya ada dalam hati kita. Di relung kita itu pasti ada potensi, ada kodrat yang harus kita selesaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, yang kita kemarin sudah pelajari etimologi dosa, ya. Jadi dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali istilah-istilah dosa. Jadi kaya sekali, ya, tidak seperti bahasa Indonesia, ya. Nah, ini mungkin tidak saya ulangi, ya. Yang menarik di sini kalau di Perjanjian Lama itu ada kata yang sepadan dengan hamartia. Hamartia kan meleset, tidak mengenai sasaran. Nah, di Perjanjian Lama sebenarnya konsep itu sudah dikenal, kata, ya, kata. Jadi
perjanjian baru itu bukan sebenarnya sama sekali baru gitu, konsepnya itu baru ada gitu. Sebenarnya sudah ada indikasi ya. Jadi namanya kebenaran itu sebenarnya dari dulu ada sampai sekarang ya. Cuma penekanannya berbeda ya, dan belum dikenali oleh umat perjanjian lama ya, umat orang bangsa Israel. Nah, ini ada Ra yang menghentikan, menghancurkan, ini sepadan Kakos, Poneros, ada Pasa, Pesa, merontakan, melawan, menentang. Nah, waduh. Nah, ada awan. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan, saya tidak mengulang lagi ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat di video sebelumnya, video di YouTube sebelumnya ya mengenai ini. Nah, kalau dalam perjanjian baru ya, yang paling banyak digunakan adalah hamartia ya, hamartia ini. Nah, yang saya coba mau ingatkan tentang kategori dosa ya. Jadi dosa itu punya gradasi, punya jenis, punya apa namanya, derajat kemelesetan ya. Kalau dosa dilihat dari perspektif hamartia itu meleset ya, dia punya meleset dari hal yang sebenarnya tidak tepat sasaran, yang belum tentu itu jahat gitu ya, sampai kesalahan atau melanggar secara nyata hukum rule, sampai kepada penolakan dari hukum ya, yang disebut pemberontakan ya. Jadi punya eh, gradasi gitu. Nah, kita sebagai orang perjanjian baru mestinya berurusan dengan di sisi kemelesetan sini ya. Jadi sudah harus istilahnya mengerti ya, yang disebut melanggar secara moral ya, atau sama bahkan memberontak itu sudah tidak ada di kamus kita gitu. Kita harusnya berurusan dengan kemelesetan-kemelesetan yang secara orang dunia itu bukan pelanggaran moral gitu ya. Tapi kita berurusan dengan meleset dari apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rasakan ya, yang Tuhan pengen kehendaki ya. Nah, kita bisa mendeteksi itu. Jadi kita wilayahnya ada di situ, Bapak Ibu, ya, ada di situ. Ya. Nah, ini kemarin kita sudah tuntaskan ini, ya. Dosa secara umum, ya, ini para teolog merumuskan penyimpangan pribadi yang disengaja dari suatu norma yang akhirnya ditujukan kepada Allah. Jadi penyimpangan dari norma. Ya, keadaan manusia yang bersalah dalam Allah dan kemungkinan besar akan mendapat hukuman, ya, atau bentuk penentangan kepada Allah yang muncul dalam berbagai tindakan kejahatan. Oke. Nah, ini yang kita kenal kemarin ya, Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar sekarang ya, dosa menurut bangsa Israel, ya, dosa menurut bangsa Israel. Ya. Jadi ini saya coba gambarkan supaya kita bisa mengenali secara cepat gitu ya, konsep-konsepnya ya. Jadi nanti ada dosa menurut bangsa Israel, ada dosa menurut menurut orang yang tidak non Yahudi ya. Jadi dosa menurut bangsa Israel dan dosa menurut bangsa non Israel, non Yahudi, dan dosa menurut umat perjanjian baru ya, menurut di zaman anugerah itu seperti apa, zaman PB ya. Di zaman PB dosa menurut orang Kristen, yang orang yang percaya Yesus, dengan dosa yang tidak percaya Yesus atau yang tidak pernah mendengar Injil itu seperti apa. Nah, poinnya adalah ya, kalau dosa menurut bangsa Israel ini ada satu garis ya, satu garis perilaku yang dikehendaki Yahweh ya, yang perilaku ini akan menyebabkan umatnya tidak akan dihukum. Nah, itu perilaku menurut hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah kehendak Yahweh. Hukum yang ada di 10 perintah Allah pokok dan hukum-hukum lain
ya, hukum-hukum lain yang kita lihat baca banyak sekali dijabarkan di imamat itu, itulah representasi kehendak Yahweh. Nah, kalau tidak ikut jalur ini, itulah disebut dosa, ya, akan dihukum, ya. Seberapa orang dihukum, ya, atau harus berurusan, ya, itu tergantung seberapa dia sesatnya, ya, dari kehendak Yahweh yang tertulis di hukum Taurat. Jadi setiap penyimpangan ini, ya, di hukum Taurat itu sudah ada penyelesaiannya, ya, sudah ada penyelesaiannya. Nah, ini di Yesaya 556 sebutkan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kita sesat seperti domba, ya. Jadi dosa diukur menggunakan ukuran oleh hukum Taurat yang tertulis, ya. Jadi menyimpang dari Taurat berarti dosa. Nah, tadi bahasa penyelamannya itu ta'ah, sesat, menyimpang. Ini konteksnya apa? Nah, ini konteksnya kalau disebut bangsa itu sesat, ya, menyimpang, itu terutama karena bangsa Israel suka mengikuti pola hidup bangsa kafir, ya. Dosa bangsa Israel itu sering terjadi, ya, itu karena bangsa Israel mengikuti praktek penyembahan berhala, ya, tertarik pada ilah lain, ya, selain Yahweh. Mereka kalau tertarik pada ilah lain, menyembah Baal, Dagon, Molok, Asitoret, itu, ya, dewa-dewa bangsa Mesopotamia saat itu artinya bangsa sudah melakukan dosa besar, dosa, sudah melakukan tindakan pemberontakan kepada hukum Taurat sebagai perwakilan kehendak Allah. Nah, konteksnya gitu. Jadi diatur sekali supaya bangsa Israel itu jangan sampai menyembah ilah lain, ya, menyimpang, tidak menyembah Yahweh tapi menyembah ilah lain. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, di Perjanjian Lama ada namanya parabrasis, ya, transgression. Dosa adalah gerakan jadi ada kata yang menunjukkan konsep dosa itu, ya, yang sama dengan hamartia tadi, ya. Ada kata parabasis, transgression, ya. Dosa adalah gerakan membelok dari jalan yang lurus, ya. Nah, ini di Roma 2 ayat 25 nih. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Ini bangsa Israel nih, bermegah atas hukum Taurat. Tapi mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar, ya, melanggar para basis hukum Taurat itu. Jadi, nah, inilah yang pengecualian atau anomali dari orang bangsa Israel, ya. Mereka merasa sudah melakukan hukum Taurat, ya, tapi sesungguhnya mereka sedang menghina dengan melanggar, ya. Jadi membelok dari jalan yang lurus. Jadi ini nggak kelihatan secara tertulis mungkin melanggar, tapi sebenarnya sudah membelok dari jalan yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, tolak ukur, ya, pelanggaran atau dosa itu, ya, pelanggaran terhadap Taurat yang tertulis. Karena apa? Hukum Taurat itu sebenarnya tolak ukur pengaturan Tuhan atas umat pilihannya, ya. Jadi hukum Taurat itu diberikan untuk menunjukkan standar kebenaran moral, ya, kebenaran moral manusia sebelum masuk zaman anugerah. Jadi karena sebenarnya gini, Allah itu sudah punya standar kemuliaan, standar kesempurnaan gitu. Tapi sebelum Yesus datang, sebelum ada korban, ya, sebelum ada penebusan, manusia tidak akan sanggup itu. Makanya manusia diberi rambu-rambu, ya. Diberi rambu, ibarat orang yang sakit, ya. Kalau orang sakit itu pasti baca pantangannya, ya kan? Diberi rambu-rambu secara jelas gitu. Tidak boleh ini, ya, harus lakukan ini.
Jadi bangsa Israel ini menjadi semacam pilot project ya dari Allah untuk membuat manusia yang baik yang dikehendaki Allah sebelum zaman di anugerah itu seperti apa modelnya nih supaya dapat dilestarikan dan pada akhirnya menjadi yang tempat ya satu pengkondisian bisa melahirkan Mesias gitu ya. Karena Mesias harus lahir dari bangsa yang berkualitas yang menurut Tuhan ya punya kesucian ya, kesucian yang minimal gitu ya. Kalau tidak mungkin melahirkan Mesias dari bangsa yang menolak Allah, yang melanggar hukum Allah, tidak mungkin. Jadi bangsa Israel ditunjuk ya, dipilih Allah secara ketat sebenarnya punya misi ya, bukan untuk gagah-gagahan sendiri, bukan mentang-mentang sendiri, tapi punya misi ya. Ada dua rencana Allah kata Israel ya, mewariskan pengenalan akan Allah ya. Jadi Allah perlu mengenalkan dirinya secara utuh, ya, tidak mungkin ke semua bangsa, dia harus menunjuk satu bangsa Israel, kemudian melahirkan Mesias melalui bangsa Israel untuk karya keselamatan seluruh manusia, seluruh dunia. Jadi di hukum Taurat itu ada solusi terhadap pelanggarannya, yaitu melalui darah domba, ya, melalui korban binatang, darah domba, terutama ada yang tergantung derajat jenis dosanya kan, ada yang burung, ukur gitu ya, ada yang harus domba. Jadi ini adalah solusi temporal, ya, sementara, semacam voucher atau cek mundur. Jadi sebenarnya dengan orang dia berbuat dosa, terus dia minta ampun, terus dia mengorbankan darah domba, sebenarnya itu dosanya belum tuntas, ya, tapi dianggap tuntas sementara sampai nanti dilunasin, ya, dengan karya salib. Jadi kalau Yesus tidak mati kayu salib, sebenarnya dosa orang Israel zaman perjanjian lama yang walaupun sudah diselesaikan dengan darah domba menjadi tidak berarti, tetap dosanya tetap ada. Jadi ini semacam janji, semacam nubuatan bahwa oke, Tuhan menerima sementara pengorbanan ya dari domba ini sebagai penyelesaian, tapi ini penyelesaian sementara, ya hanya voucher saja. Nanti yang harga yang sesungguhnya, ya nilai yang sesungguhnya itu nanti tetap menunggu pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi solusi penghapusan dosa permanen hanya melalui darah Yesus. Jadi bangsa Israel ya akan dihakimi di akhir zaman menurut perbuatan dengan menggunakan ukuran hukum Taurat yang tertulis. Jadi bangsa Israel tetap Bapak Ibu ya akan berbeda penentuan penghakimannya ya tetap menggunakan ukuran hukum Taurat yang tertulis yang memang mereka sudah terima. Nah, ini dosa menurut bangsa Israel ya. Jadi bangsa Israel tersebut melanggar kehendak Allah ya kalau melanggar hukum Taurat ya, melanggar hukum Taurat. Ya. Jadi kelihatan sekali fisikal, secara fisik ya. Ada hukum gigi mata ganti mata itu kan Tuhan Yesus juga menyebutkan ya itu kalau orang berzinah atau apa sampai harus dihukum dengan dirajam dengan batu. Jadi sangat kelihatan dan di situ sebenarnya ya belum ada solusi permanen ya, tidak ada keselamatan yang pasti saat itu. Nah, bagaimana dengan dosa bagi bangsa non-Yahudi yang tidak mendengar Injil? Ya, yang non-Yahudi yang tidak mendengar Injil, seperti apa? Ya, atau
dosa non Yahudi yang non Yahudi ya, yang non Yahudi di Perjanjian Lama yang saksi juga belum mendengar Injil. Nah, ini juga ya Bapak Ibu kalau mengerti ini kita tidak menghakimi dengan orang-orang yang bukan orang Kristen ya. Bukan orang Kristen yang dia tidak sama sekali tidak mendengar Injil ya, atau saat gimana nasib orang bangsa non Yahudi di Perjanjian Lama. Nah, ukurannya adalah hati nurani. Perilaku hidup menurut hukum hati nurani. Itulah kehendak Allah dalam hidupnya. Jadi mereka diukur akan dihakimi menurut hati nuraninya. Kalau mereka menuruti hukum hati nuraninya berarti mereka mengikuti kehendak Allah sehingga tidak dihukum. Dosa bagi mereka kalau mereka mengingkari hati nuraninya. Ya, ada derajat dosa, derajat penyimpangan yang menyebabkan mereka bisa dihukum. Bisa dibacakan mungkin ya, Roma 2, 14-15. Nah, ini ayat kunci untuk memahami materi ini. Ada yang bisa bacakan? Roma 2, 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bereaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Amin. Oke. Jadi saya ulangi Bapak Ibu ya. Bagi orang non-Yahudi di Perjanjian Lama ya, yang tidak mengenal hukum Taurat, dosa itu didefinisikan melanggar hati nurani. Ya. Dalam Roma 2, 12-16, orang yang tidak punya hukum Taurat tertulis harfiah, tapi punya hukum dalam hati nurani, ya, itu ya yang akan menjadi ukuran ya penghakiman mereka. Jadi Bapak Ibu ternyata Tuhan masih menuliskan hukum-hukumnya ya, yang sama esensinya dengan hukum Taurat, walaupun manusia jatuh dalam dosa. Jadi ternyata walaupun manusia jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, tetap ada unsur ilahi dalam roh manusia yang tidak lenyap sama sekali. Ada jejak-jejak ya hukum Tuhan ya, walaupun minimal ada dalam hati mereka. Nah, kita bisa tahu ya bahwa manusia ternyata masih tetap bisa memilih ya, atau diingatkan, diberi kesempatan kalau mereka mau melakukan dosa ya. Ingat kisah tentang Kain ya. Kain membunuh Habel. Jadi waktu Kain merasa persembahannya tidak diterima dan dia merasa iri, nah Tuhan sudah memperingatkan Kain. Di Kejadian 4 ayat 6 kan disebutkan, Tuhan berfirman pada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya kan? Di Kejadian 4 ayat 6. Nah, Tuhan mengungkapkan ya, jika engkau tidak berbuat baik, ya, jika kau masih seperti ini, masih cemburu, ya, tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, jadi Bapak Ibu,
ya, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, ternyata Tuhan masih mengingatkan, masih memberi kesempatan, ya, bahwa manusia masih jangan sampai meleset terlalu jauh, ya. Artinya, ya manusia masih punya kemampuan tidak sama sekali hancur mati sama, tapi masih punya hati nuraninya yang bisa diingatkan oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi di sini ya Bapak Ibu, ya kita tidak boleh eh, apa menghakimi atau menjudge ya orang yang tidak mendengar Injil. Jadi orang non Kristen juga ya yang tidak mendengar Injil itu yang Allah menunjukkan kemurahannya, Allah menunjukkan keadilannya. Orang yang tidak pernah mendengar kebenaran, ya, baik yang dibawa oleh bangsa Israel dengan hukum Tauratnya ataupun oleh Injil kebenaran, manusia masih bisa ya dihakimi menurut hati nurani. Jadi tidak otomatis orang yang tidak mendengar Injil sama sekali itu berarti pasti masuk neraka, ya, pasti akan dihukum, ya. Tentu tidak fair, tidaklah adil kalau manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia tidak ketahui. Ya Bapak Ibu. Kalau dia tidak sama sekali tidak mendengar berita keselamatan, bagaimana mungkin dia dihakimi menurut ukuran itu? Ya, ukuran itu. Jadi hati nuraninya punya peran di sini. Ya, punya peran. Nah, tapi tentu nanti kita belajar bahwa keselamatan yang diterima orang-orang ini yang belum mendengar kebenaran Injil, ya, berbeda dengan kita yang sudah tahu kebenaran Injil. Nah, ini dosa ya menurut orang non-Yahudi yang tidak mendengar Injil. Nah, bagaimana dosa di zaman anugerah, ya, di zaman Perjanjian Baru setelah Tuhan Yesus datang, ya, atau dosa bagi kita yang hidup di zaman Perjanjian Baru. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, ya di zaman anugerah ini, di zaman Perjanjian Baru, eh, coba dibaca Roma 10, 9 dan Yohanes 9 ayat 41, ya. Yang saya bacakan. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yohanes 9 ayat yang ke-41. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Di zaman anugerah ini, ya, Perjanjian Baru disebut berdosa kalau dia menolak Injil. Ya, kalau orang diberitakan Injil dan menolak, itulah tetap dosanya. Nah, tapi kita harus secara jeli ya, apa yang disebut menolak, ya, menolak yang sampai mendatangkan penghukuman. Ya, menolak di sini itu artinya memusuhi Tuhan Yesus, ya, membenci Tuhan Yesus dan mendatangkan kesulitan bagi orang Kristen. Orang yang tidak menerima Tuhan Yesus belum tentu menolak, ya, artinya memusuhi. Ya. Mereka karena tidak dibukakan dan memang bukan orang pilihan, ya, mereka tidak bisa menerima
Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, tapi tidak memusuhi Tuhan Yesus, tidak membenci. Nah, itu tidak masuk dalam kategori yang akan dihukum. Tapi umumnya Bapak Ibu, orang yang memusuhi Tuhan Yesus juga punya kondisi hati nuraninya dia yang gelap gitu ya, karena Yesus adalah terang, ya kan, kebenaran. Bagi barang siapa yang memusuhi, ya pasti tidak ada terang di situ, ada kegelapan. Jadi, nah ini bahayanya ya. Jika orang sudah mendengar Injil secara memadai, tapi kemudian malah justru berbalik melawan, memberontak, bahkan memusuhi. Nah, itu seperti ya disebutkan di Yohanes 9:41 itu, ya kamu sudah tahu, ya kamu sudah melihat, tapi kamu tetap melanggar, tetaplah dosamu. Ini tidak bisa diampuni. Nah, tetap ya tidak bisa mendapat pengampunan karena dia sudah tahu, ya. Jadi ukurannya, Bapak Ibu, ukuran bahwa disebut berdosa atau tidak itu adalah bagaimana orang itu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat atau tidak, ya, atau menolak ini. Jadi ini satu yang serius. Karena apa, Bapak Ibu? Karena Yesus inilah yang ya sebagai terang yang Tuhan bawa sebagai solusi penyelesaian terhadap masalah manusia yang akan binasa, yang akan menemui kebinasaannya. Kalau Tuhan Yesus tidak menyelesaikan di atas kayu salib, maka manusia tidak punya penyelesaian. Di Yohanes 1 ayat 9 jelas bahwa zaman anugerah ini adalah zaman di mana terang yang sesungguhnya itu sudah datang ke dalam dunia. Ya, di zaman anugerah ini, ya, tidak berdosa itu bukan sekedar, Bapak Ibu, sekedar menerima Yesus Tuhan dan Selamat secara mulut, ya, tidak sekedar melanggar hukum, ya, tapi tidak berdosa itu adalah satu modal, satu situasi yang harus membawa kita kepada kesempurnaan, ya, membawa kita kepada penurutan pada kehendak Allah secara sempurna. Nah, ada yang punya dua klasifikasi. Ada yang dia menerima penuh Yesus sebagai Tuhan, mengikuti jejaknya. Ya, ada yang hanya ya sekedar saja, ya, tidak sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Mungkin tidak akan dihukum, ya, tapi dia hanya pada kategori baik, ya, dan akan menerima mahkota kemuliaan juga yang berbeda, ya. Oke, jadi Bapak Ibu, mungkin ini saya persingkat aja ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa tanya jawab. Nah, jadi di sini ya, kita sebagai orang-orang percaya, ya, orang-orang Kristen, urusan disebut dosa atau tidak, ya, itu sepenuhnya diukur seberapa kamu penuh menerima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Selamat kita. Kita mengenakan Yesus dan pengajarannya, ya, mengenakan perilaku hidupnya seberapa banyak, ya, seberapa dalam, ya, seberapa dalam. Ini yang mestinya menjadi ukuran kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kita sampai pada satu tingkat pengertian dosa, ya, bahwa dosa buat kita itu adalah memenuhi yang titik merah ini,
Ya, titik merah ini adalah kehendak Allah atas hidup kita. Di luar itu sebenarnya itu kemelesetan, ya, kemelesetan. Oh sorry, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. File saya masih ada yang kurang ya. Oke. Oh, pantesan. Ada slide yang tinggalan yang saya belum suka ya. Saya unhide ternyata. Nah ini saya coba ulangi, tadi ada slide yang ketinggalan aja. Ya. Jadi orang-orang yang tadi belum mendengar Injil, ya, belum mendengar tentang Yesus, itu ukuran penghakimannya tergantung dari kualitas kebaikan yang mereka pahami. Ya, ada orang tertentu, orang atau komunitas tertentu yang katakanlah pakai skala gitu ya. Dia tahu kebenaran, tahu kebaikan, apa baik yang baik dan jahatnya itu 5, hanya 5. Ya, dia akan diukur penghakiman itu di derajat ini, di ukuran ini. Kalau 10 dia akan diukur di sini. Kalau 15 dia akan diukur di sini. Jadi berbeda-beda ya. Karena apa? Karena ya jika seseorang memahami satu kebaikan tapi tidak melakukan kebaikan tersebut, nah itu baru dosa. Tapi orang lain dia belum paham, ya tidak bisa dikatakan dia berdosa. Ya. Jadi bila nuraninya paham suatu ukuran kebaikan moral, tapi ya tidak mendengar suara hatinya dan melanggarnya, itulah dosa. Nah ini sesuai dengan firman Tuhan di Lukas 12 ayat 8. Ya. Ada yang bisa dibacakan? Lukas 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 8. Ya. Lukas 12 ayat 48, ayat 48, ayat 48. Tetapi barang siapa tidak akan tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tetapi orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. 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 Terima kasih. Nah, disinilah Bapak Ibu kita lihat ya dalam urusan dosa yang Tuhan melihat bagaimana umat manusia berdosa itu juga ternyata Allah itu adil ya. Kalau orang diberi banyak, ya diberi ukuran yang lebih banyak, dia akan dituntut lebih banyak, ya, akan dihakimi ukuran yang berbeda. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, lebih banyak dituntut. Jadi sini ya Bapak Ibu, sebenarnya kadang-kadang saya ada sedikit ketakutan ya, kalau kita banyak belajar firman, ya tahu firman, ya ternyata kita akan lebih banyak dituntut, ya akan ukurannya itu jadi lebih tinggi, gitu ya. Kalaupun orang, jadi itu berlaku ternyata buat kita orang yang percaya pada Tuhan Yesus maupun orang yang tidak kenal Yesus ya, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang diukur dengan ukuran penghakiman hati nuraninya juga seperti itu ya. Ukurannya berbeda-beda sesuai dengan pengertian orang itu akan kebenaran, akan kebaikan dan kejahatan. Nah, kita juga semakin kita ini ya Bapak Ibu ya setiap hari dapat dengar firman Tuhan banyak gitu ya. Hati-hati ya Bapak Ibu, kita semua lebih banyak dituntut. Nah, kadang ada
yang berkata, aduh kalau gitu jangan mendengar firman Tuhan ya, banyak-banyak ya, nanti kita lebih banyak dituntut. Teman-teman gimana? Lebih baik dengar banyak atau dengar sedikit kalau tahu tahu ayat ini, ya? Kalau tahu ayat ini gimana? Ya, eh, lebih baik nggak usah apa namanya banyak belajar ya. Nanti dituntut gimana? Apa seperti itu? Kenapa kita harus tetap banyak belajar, ya Bapak Ibu? Ada yang mau bisa kasih ini? Kan tadi ayat ini kalau banyak dituntut, apa banyak diberi akan banyak dituntut. Jadi kalau banyak belajar firman, kita ukuran penghakimannya kita juga, ya. Ukuran tuntunan Tuhan kita akan makin besar, makin tinggi, gitu. Ya, gimana? Tetap mau belajar firman atau tidak? Yandri, mending dikasih Heeh. naik sepeda, tapi nggak apa-apa telat datangnya ke Amarasi, atau dikasih mobil, tapi disuruh cepat nyampenya. Harus tepat waktu. Iya, harus tepat waktu. Kalau dikasih sepeda, telat-telat oke lah, gitu ya, Pak Hens ya. Iya. Yandri pilih yang mana? Dengan sepeda aja, Pak. Naik sepeda aja ya, gitu. Menarik nih. Bener Yandri. Nggak apa-apa naik sepeda aja gitu ya. Perang tapi sampai Pak. Paling kita dengan mobil tapi ngebut. Naik sepeda aja Pak Hens karena belum punya SIM. Iya tapi nggak nyambung kalau yang Yandri bilang itu ya ngebut. Nggak, maksudnya gini. Diharapkan Yandri datang tepat waktu di Amarasi kalau naik mobil. Itu mobil ada supirnya. Ada supir tinggal duduk di belakang. Gitu kan? Mobil Pak kan waktunya. Oh iya. Jadi lebih baik naik mobil ya? Iya. Iya Pak. Yang bisa ditanyain Ana. Karena dia orang Amarasi. Ana bisa naik sepeda kan? Tidak, Bapak. Terus naik motor bisa? Ya kasih jempol aja, bisa atau tidak? Jempol bawah, jempol atas. Tidak bisa, Bapak. Tidak bisa dudanya, oke. Oke, saya kasih nih jalan. Kalau jalan kaki nggak mau lah. Iya. Gini. Ana lebih suka naik ojek motor berarti ya. Naik ojek motor dibonceng dong ke Amarasi. Ya nggak apa-apa, nggak dituntut nyampenya tepat waktu. Atau disediain mobil full AC, pakai supir, ada makan malam, makan siang, ada snack gitu di mobil, tapi harus tepat waktu sampainya. Pilih yang mana? Jadi kalau naik ojek tadi nggak apa-apa, nggak dituntut datang jam berapa aja. Santai, bisa mampir di pantai gitu. Tapi kalau naik mobil harus tepat waktu nyampenya. Ana pilih naik mobil. Tapi harus tepat waktu. Harus tepat waktu sampainya. Nggak bisa santai-santai di jalan.
Ya, tapi pilih naik mobil ya. Naik mobil walaupun disuruh tepat waktu. Ya, tidak bisa menggambarkan seluruhnya, Pak Anton. Saya, oke, sebenarnya perlu contoh ya. Maksudnya ini sebenarnya, eh soalnya saya sering dengar juga ada orang, ya nggak usah banyak-banyak denger dah, nanti Tuhan lebih banyak menuntut saya gitu kan. Ya tadi, tentang dosa, ya. Kalau semakin tahu firman, ya kita harus peka gitu ya. Ngomongin orang, eh, bahkan menanggapi gosip aja itu sebenarnya kan, eh, sudah tidak berkenan ya. Mendingan nggak usah tahu firman itu sehingga kita masih bisa melakukan gitu ya. Nah, jangan kita berpikir bahwa, eh, apa namanya, takut untuk dituntut ya, jadi tahu sedikit aja. Karena tetap ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada buah yang, atau ada hasil yang berbeda ya. Ada kemuliaan yang berbeda. Nah, ini kan Pak Hens sedang membahas tentang kemuliaan ya, tentang derajat kemuliaan. Jadi, kita bisa pada kondisi tidak mau sungguh-sungguh belajar firman, mau mengerti kebenaran, karena menganggap bahwa, ya seperti sama aja ya, tidak ada upah, tidak ada kondisi yang akan kita dapat kalau kita semakin masuk mengenal firman gitu ya. Istilahnya kalau secara gampang itu kemuliaannya berbeda sebenarnya. Orang yang sungguh-sungguh belajar firman, yang mengerti dan melakukan komit, dengan orang yang tidak mau belajar firman sungguh-sungguh, itu akan mendapat kemuliaan yang berbeda ya. Jadi, mungkin di sini Pak Hens ya, belajar kemuliaan ya yang disediakan Allah lewat Yesus Kristus itu akan mendorong kita, akan mau nggak mau makin haus akan firman Tuhan. Karena untuk bisa sampai ke situ harus makin mendalam memahami firman kebenaran itu. Ya, tidak mungkin bisa sampai ke kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan tanpa kita mengerti ini dan menjalaninya. Ya, kita tidak mungkin bisa menjalaninya kalau tidak ada pemahaman, tidak ada pengertian. Betul. Ya, itu. Kita Kayaknya, tidak, ya, kayaknya tadi analoginya harusnya dengan jalan kaki deh. jalan kaki. Ya, saya tadi langsung terpikir ini. Coba bayangkan kalau dia jalan kaki, ya, sama naik mobil. Kalau jalan kaki, oke, nggak dituntut tepat waktu sampainya, tapi jalan kaki belum tentu sampai. Hmm. Kayaknya bisa masuk analoginya tuh. Karena Ya, ya. belum tentu nyampe yang tadi kita ngomong kemuliaan itu. Nah, belum tentu nyampe di sana. Nggak ada kepastian nyampe kalau jalan kaki ke Amarasi, benar nggak ya, Andri? Ita juga kan? Ya, belum tentu sampai gitu. Jadi mau mengambil risiko atau Atau main aman, ya kan? Main aman. Jadi orang main aman belum tentu aman ya, Pak Hens ya. Iya, Nah, itu. bisa apes Pak, apes nggak dapat apa-apa. Itu tadi tuh yang Yohanes 9 ya. Iya. Iya, jadi bilang kalau kamu pikir kamu bisa bahwa kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Yohanes 9:41. Ya. Jadi kalau kita udah tahu dan, sengaja melanggarnya, nah itu
kalah dosamu. Nah ini sebenarnya sungguh apa ya, peringatan keras buat kita ya, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau masuk ini menurut saya tiket sekali jalan ya, jadi orang Kristen itu ya Pak Hens ya. Sudah nggak ada istilahnya tuh main-main lagi atau berpaling ke belakang gitu. Bayangan saya gini Pak Anton, sebenarnya tidak ada pilihan lain Pak. Ya, tidak ada pilihan lain, betul. Yang saya bayangkan itu, tiket sekali jalan. Sekali jalan. Jadi kalau saya mau nyebutnya yang lebih di bawah lagi, harus beli tiket ini. Kebayang Paulus bilang, ya kan? Paulus bilang gini kan, coba kasih tahu saya semua yang masalah jasmania deh, yang kamu pikir jadi penggoda hidupmu dan kalian menjadikan itu jadi penjamin hidup kalian gitu. Aku disunat, ya kan? Aku tidak bercacat. Nah, dia nyebut sebenarnya kan, gitu. Tapi setelah kenal Kristus, semua itu ku anggap kerugian gitu. Karena dia tahu itu tidak akan membuat dia sampai di kemuliaan itu. Kemuliaan yang mana? Yang waktu dia lihat Yesus manggil dia di Damaskus itu. Dia bilang, wah mampus gue nih kalau gue sampai nggak nyampe sini. Nah, makanya penting sekali itu. Mungkin kita semua tidak ketemu Tuhan Yesus seperti Paulus, tapi yang Pak Anton jelaskan bahwa kita masuk ke tempat kudus. Nah, kalau kita udah masuk ke tempat kudus dan tahu kesudahannya, kesudahan segala sesuatu ya, gitu ya, bukan hanya kesudahan orang-orang fasik loh, ya, jangan terlalu maksudnya fairnya gitu, bahwa kita tahu juga kesudahan kita di sana kan. Kita tahu kesudahannya. Hanya di sana ada kepastian itu loh. Kan? Dan Roh Kudus, Roh Allah itu yang punya tahta Allah itu, yang di mana ada tempat kemuliaan yang kota Allah itu, dia kasih tahu sama kita. Makanya kalau saya lihat sepanjang kehidupan ahli Taurat yang tidak mau bertobat ini, selalu mereka disebut mereka terselubung hatinya atau buta, tak melihat. Gitu kan? Gitu. Karena hitung-hitungannya di luar semua hitung-hitungan yang Paulus tinggalin gitu. Semua hitung-hitungan yang kalkulasi. Kalkulasi rohani yang Paulus itu tinggalin. Gitu, nggak mungkin. Gitu. Muka saya nggak ada. Gitu, ya kan? Menurut saya itu Pak Anton. Jadi apalagi gini Pak, kalau mohon maaf ya, kan banyak orang yang hidupnya itu di atas rata-rata, yang boleh dibilang untuk selesaikan di dunia ini cukuplah gitu. 7 turunan gitu misalnya. Nah, pas dia misalnya keturunan ke-7 pas habis gitu. Enggak ya. 7 turunan enggak habis misalnya. Maksudnya ada kan banyak orang yang secara tertata rapi begitu ya, lulus dengan nilai di atas, masuk sekolah negeri, lulus di universitas terbaik di Indonesia atau 5 terbaik, ya masuk ke pegawai BUMN atau negeri atau swasta, ya pasti bisa beli kulkas gitu, pasti bisa beli. Itu kan seperti tertata rapi gitu. Gitu ya, setelah masuk misalnya teman-teman ya, ada perusahaan yang semua fasilitas sudah disiapkan gitu. Setelah saudara jadi manajer, dapat mobil, dikasih mobil, kemudian dapat rumah. Jadi nggak ada. Seperti itu. Seolah-olah menaruh semuanya ke situ loh, menaruh bahwa tidak ada kok yang terlalu perlu saya perkarakan gitu. Nggak ada, nggak apa sih gitu. Terus katanya terus ambil jalan aman, kan? Hari Minggu kalau Kristen ke gereja gitu, misalnya gitu kan?
Itu mirip tuh sama orang-orang ahli Taurat kan, ahli Farisi itu mirip tuh, pikirannya mirip. Dulu, dulu, dulu saya begitu, bahkan lebih ekstrim dari itu. Saya pikir kalau saya sudah membantu pelayanan gitu kan, membantu pelayanan ke desa-desa gitu. Dulu saya ikut mission care, saudara. Itu deal dengan 150 desa di seluruh Indonesia. Ya, seolah-olah kita terwakili dengan rutinitas rohani gitu, atau tatanan rohani itu, seperti tatanan rohani kan. Tapi kita tidak memperkarakan Tuhan yang sedang hadir dalam hati kita gitu. Yang mungkin dikecewakan, mungkin tidak sampai dikecewakan, tapi dia tidak dihormati gitu. Atau kita itu tidak harum, tidak menyenangkan gitu. Dalam bahasa kitab Wahyu itu nggak layak gitu. Kita tuh nggak layak. Gitu kan? Nah, itu yang Paulus yang dia jelaskan, ya, hal-hal jasmania apa yang saya tidak punya gitu, dia bilang. Aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan, penderitaan, aku disunat. Kan? Aku tidak bercacat hukum Taurat gitu. Tapi semua itu kuanggap sampah katanya. Pasti karena peristiwa di Damsik itu. Damsik. Dia lihat tempat kudus itu. Gitu. Waktu itu ya dia lihat kemuliaan itu, saudara. Dia lihat kemuliaan itu. Gitu. Nah, jadi itu sih Pak Anton. Jadi tiket satu-satunya untuk untuk benar-benar bisa melihat, gini loh, tiket satu-satunya untuk lepas dari segala sesuatu yang ada di dunia ini gitu. Dan tiket satu-satunya juga yang bisa menjamin kita ya tidak terbawa arus, ya nggak? Terbawa arus. Jadi gini, kalau kita tahu sedikit, Tuhan juga tuntut sedikit gitu ya. Tapi itu kan kalau kita lakukan sengaja, sebenarnya kita sedang menaruh diri kita ke tempat bahaya kan, ya. Kalau dengan tahu sedikit, kita pertahanan rohani kita juga sedikit kan, kecil gitu ya. Misalnya ibaratnya kita sedang membuat benteng gitu ya. Sebenarnya ada teknik membuat benteng ya di pantai itu dengan batu, dengan bahan yang kuat gitu ya. Tapi itu kan butuh pengetahuan, belajar gitu ya, sungguh-sungguh. Tapi ada yang buat benteng itu hanya pakai kayu, pakai ya kayu biasa atau mungkin malah pasir gitu ya. Karena kalau dia taunya itu sedikit itu ya, orang akan nuntut ya udah dia taunya itu ya. Tapi kalau dia tetap di situ tidak mau belajar lebih lagi, resiko kena hantaman air, badai, ombak itu kan tetap ada gitu. Ya tetap bisa makin menghanyutkan. Jadi menurut saya menjadi Kristen itu benar-benar hari ini saya dapat itu sekali tiket one way gitu. Ini sekaligus kalau kita jalani semakin membuat kita pasti masuk kepada kemuliaan itu dan semakin juga menyelamatkan kita dari seretan arus dunia. Benar-benar tidak ada pilihan lain gitu. Kalau dari saya begini, tadi mengenai karena
kau melihat, jadi kau berdosamu tetap ya. Jadi karena engkau melihat itu artinya teman-teman tidak buta rohani ya, gitu ya Banten ya. Nah teman-teman, di Yohanes 9 ayat 41 tadi itu, saya juga baru tahu malam ini ya. Ternyata baca referensi lain barusan, ya benar. Itu buta rohani teman-teman. Jadi karena engkau melihat di ayat terakhir tadi, setelah Yohanes 9 ayat 41, di kalimat terakhir, karena engkau melihat, tetaplah dosamu. Artinya itu tidak buta rohani, artinya mereka tahu sebenarnya. Nah makanya ada ayat tadi, mereka tahu sebenarnya. Nah tapi mereka melanggar, jadi dosanya tetap. Nah kalau menurut saya begini Pak, bahwa memang mengikuti Yesus itu dituntut kita. Karena dikatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus pertama sangkal diri. Kedua, dia harus pikul salib dulu. Dia harus sangkal diri, kedua pikul salib, baru ikut Yesus. Jadi memang ikut Yesus itu dituntut. Nah, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi memang hanya Yesus jalan. Nah, kalau mau ikut Yesus, jalan kebenaran, ya harus ikuti 3 tadi. Harus sangkal diri dulu, kemudian pikul salib, baru ikut Yesus. Nah, 2 poin itu ya harus mau dimuridkan sama. Nah, murid itu harus belajar. Jadi belajar itu harus mengetahui firman. Kalau tidak tahu firman, berarti dia bukan murid. Yohanes 8 ayat 31. Demikianlah kamu menjadi muridku kalau kamu tinggal dalam firmanku. Yohanes 8 ayat 31. Dan ayat 32, dampak dari mengetahui kebenaran, tinggal dalam kebenaran, maka kita dimerdekakan untuk sampai kepada kemuliaan itu. Nah, kalau kita merdeka tadi, kan bilang tadi kan, kalau mungkin bebas, merdeka, kita tidak bisa mungkin bebas kalau ya kita tidak mengetahui. Nah, ditambah lagi tadi bahwa semakin kita tahu, semakin pasti diberikan kita rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, kalau jadi masa bodoh, bahaya. Tadi kan, kalau jadi kalau masa bodoh, merugikan diri sendiri. Mungkin begitu Pak. Jadi kalau masa bodoh udah tahu bahwa kalau ikut Yesus itu pasti menuju kemuliaan. Iya kan? Dialah pintu, dialah jalan ke sana. Jadi harus ikuti teladan dia. Nah kalau kita masa bodoh tidak mau ikuti itu, wah, gawat jadinya kan? Begitu menurut saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lepri. Betul. Jadi di sini materi ini coba membangun kesadaran kita ya bahwa ikut Tuhan Yesus atau menjadi Kristen itu nggak setengah-setengah ya. Total 100% atau tidak sama sekali. Tidak bisa hanya, aduh saya ikut Tuhan udah yang enak saja. Jadi ikut belajar Alkitabnya seminggu sekali, ke gereja aja, atau yang penting saya nggak jahat sama orang gitu. Tapi kalau mau sungguh-sungguh belajar firman, mencari Tuhan setiap hari, bentar ya, itu bukan bagian saya, itu hanya pendeta saja, ya, bukan termasuk saya. Nah, ini yang harus dipatahkan nih pengertian atau pola pikir seperti ini, kesalahan seperti ini. Memang Bapak Ibu ya, ini kalaupun ya saya Bapak Ibu gitu sama semua sungguh-sungguh, sudah sungguh-sungguh nih belajar firman, tetap kan tiap orang itu punya kemampuan menyerap firman beda-beda, benar nggak ya? Misalnya saya dan Pastor Lepri atau siapa Yandri gitu ya, sama-sama sungguh-sungguh gitu. Ada yang pengertiannya bisa sampai 100, ada cuma 80 atau ada yang cuma 50. Tapi sepanjang kita sungguh-sungguh gitu ya, berapapun pencapaian kita itu di mata Tuhan sempurna. Ya. Yang penting kesungguhannya kita. Nah, kalau kita sungguh-sungguh masih belum mengerti juga, baca firman masih belum mengerti gitu juga, kan ada saudara yang bisa kita bertanya, yang lebih mengerti. Jadi tidak ada excuse atau tidak ada apa? Excuse itu tidak ada alasan untuk tidak mau memahami firman Tuhan. Ya alasannya, aduh saya IQ-nya rendah, atau aduh saya ini orang bodoh.
Ya, sebenarnya menjadi tidak ada alasan gitu. Ya, karena kita intinya menyerahkan seluruh hidup, ya, memaksimalkan seluruh 100% hidup kita untuk bertaruh, ya, tadi menyangkal diri, memikul salib, ya, baru bisa ikut Yesus, ikut jalan kemuliaannya, jalan kesempurnaannya. Itu memang harus totalitas, gitu. Ya, nggak ada cara lain, jadi nggak bisa berhenti atau merasa sudah cukup dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami. Ya, karena kan ikut Yesus, ikut berjalan bersama Yesus. Kan jalan ya, nggak tetap kan. Kalau Tuhan Yesus pasti jalan, ya kita ikut jalan terus gitu selama hidup. Nggak mungkin Tuhan Yesus berjalan kita berhenti, ya kita akan ketinggalan. Jadi kalau kita sudah paham satu kebenaran, ya firman ini, tetap jalan gitu. Karena pasti ya ada hal yang Tuhan mau bukain lagi, karena Tuhan masih terus berjalan. Nah ini juga apa ya yang saya dapat ya. Jadi lucu dulu tuh saya pernah satu titik ya pernah merasa bahwa sudah tahu semuanya gitu tentang Alkitab firman Tuhan ya. Dulu sempat mengalami saya pelayanan cukup banyak, apa udah ngerti deh dari yang dikehendaki Tuhan dari lahir sampai mati tuh udah merasa sudah tahu gitu. Tapi semakin hari semakin sekarang ini saya makin mengetahui makin banyak hal yang tidak saya ketahui. Ya, lucu juga ya. Makin belajar, makin banyak hal yang tidak kita ketahui gitu. Tapi bukan berarti kita down, tapi makin exciting karena ternyata ya kebenaran ya yang Tuhan punya, ya kemuliaan yang Tuhan punya itu benar-benar tidak terbatas gitu. Dan kita harus hidup di situ ya untuk benar-benar bisa bebas, bisa apa? Bisa selamat dari arus dunia ini yang makin ini gitu ya. Jadi saya sharing sedikit ya Bapak Ibu pengalaman dulu saya mengalami pergumulan apa maksudnya gini apa punya kesukaan itu nonton bioskop ya itu pasti karena itu kesukaan gitu. Nonton film itu saya kesukaan karena bisa berimajinasi uh, apa film-film apalagi yang sudah terkenal gitu ya. Saya pernah belakangan kemarin ya satu titik itu wah ini ada film bagus yang nonton gitu ya. Tapi waktu di bioskop itu saya merasa seperti sedang ngapain ya? Kayak hampa tidak tertarik sekali. Jadi ngeliatin orang aja gitu. Ini film paling ujungnya nanti ke sini gitu ya. Nggak seperti bisa menikmati seperti dulu gitu. Ya, jadi ada perubahan yang kepekaan kita atau kesukaan kita tuh berubah dengan sendirinya tanpa kita sadari. Nah, itu karena apa? Karena ada firman yang terus menerus gitu. Jadi gini, kalau kita benar-benar belajar firman dan itu sungguh-sungguh kita nyerap perilaku ya, kita akan berubah dan suasana hati kita juga akan berubah. Ya, akan berubah dengan otomatis. Jadi kalau kita melihat kelakuan kita nggak berubah-berubah ya, nah jangan-jangan kita memang tidak pernah menyerap firman ya. Mungkin baca Alkitab ya baca karena tugas. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Kalau baca firman atau mendengarkan khotbah itu hanya tugas ya checklist aja, tidak memahami, tidak menyerap, tidak merenungkan, tidak memperkarakan apa yang dibaca ya. Itu kemungkinan besar juga kita tidak akan berubah, tidak akan ada hal yang signifikan. Nah, jadi Bapak Ibu ya di pelajaran ini kita tujuannya ya yang saya dapat kita makin peka terhadap yang namanya dosa atau kemelesetan hamartia itu makin peka. Ya, kalau tadinya skala tahu baiknya ya yang berkenan di hadapan Tuhan itu cuma 5, kita mau naik di 10. Kalau kita udah di posisi 10, kita mau naik ke 15. Ya, karena pasti ada kemuliaan yang besar yang tidak kata Paulus apa? Tidak sebanding
penderitaan kita itu sekarang ini dalam mengejar firman kebenaran tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Jadi teman-teman yang sungguh-sungguh ikut Zoom ini belajar kebenaran, kemuliaan itu akan didapat nanti dan sekarang dalam bentuk yang lain. Kalau saya mendapat ya, saya punya gairah hasrat itu berubah gitu loh. Tanpa kita sadari, gitu ya. Tanpa kita sadari. Dan satu lagi ya, yang dulu saya kalau orang disebut punya psikosomatis ya, jadi saya pernah mengalami gangguan jantung gitu ya, yang saya pikir itu karena ada suatu masalah di jantung saya, ternyata setelah diperiksa nggak ada apa-apa, itu ternyata ada asam lambung saya naik. Nah, itu biasanya terpicu oleh stres, oleh ketidaktenangan dan seterusnya gitu. Tapi sejak saya rutin ya doa pagi, baca firman terus itu mulai tidak sering masuk di fase itu ya. Jadi dengan sendirinya suasana hati kita itu berubah. Oke, Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapak yang makasih, kami ucap syukur Tuhan atas apa yang sudah Kau beri. Dalam firman Tuhan, firman-Mu malam ini Tuhan membuka mata kami supaya kami mau haus belajar firman Tuhan, tidak berhenti. Walaupun kami tahu makin banyak kami mengerti banyak tuntut, tapi itulah tuntutan yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kemuliaan. Itulah salib yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dan kami bersukacita. Dan kami makin bergemar akan firman-Mu. Karena itulah yang membuat kami hidup. Karena itulah yang membuat kami bersukacita di depan Engkau, Tuhan, di hadapan. Tuhan, kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan bersama kami bersyukur berkata, amin. 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 Amin.